warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Cordova 3, Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Miss Husnul. Sambil teman-teman menyantap sahur, yuk mari kita simak bersama kultum bersama Miss Husnul. Teman-teman, apakah teman-teman masih ingat pembahasan di part 1? Materi apa ya yang kita bahas? Ya, betul sekali teman-teman. Pada kesempatan kali ini pun Miss masih membahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Teman-teman masih ingat siapa sih Utsman bin Affan itu? Betul sekali, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang paling Nabi kagumi karena akhlaknya yang begitu mulia, yaitu karena rasa malunya, kesederhanaannya yang Masya Allah luar biasa. Baik teman-teman, kali ini Miss akan melanjutkan tentang keistimewaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oke, yang selanjutnya keistimewaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah cerdas dan brilian teman-teman. Utsman menjadi salah satu orang yang memiliki pendidikan tinggi pada masanya. Beliau termasuk satu dari 22 orang yang mengenal huruf teman-teman pada kala itu. Beliau juga sebagai pencetus mushaf Al-Quran. Pemikiran cerdas ini muncul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya ditulis dalam lembaran terpisah disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Umar radhiyallahu an wafat, Utsman mengambilnya untuk kemudian dibukukan dengan membentuk panitia teman-teman. Terpilihlah Zaid bin Thabit sebagai ketua yang menyalin lembaran ayat menjadi mushaf. Setelah tugas besar itu selesai, Utsman mengembalikan lembaran Al-Quran pada Hafsah. Al-Mushaf pertama itu disimpan pada Khalifah Utsman di Madinah. 4 buah lagi dikirim ke Mekah, Syriah, Basrah, dan Kufah untuk disalin dan diperbanyak. Kalau tidak ada pemikiran cerdas dan brilian dari Utsman bin Affan dan kepedulian atas keutuhan kitab suci, mungkin tak akan lahir teman-teman mushaf Al-Quran yang bisa kita baca dan amalkan hingga saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar dan berserah diri. Pada akhir tahun 34 Hijriah, daulah Islam mulai dilanda fitnah teman-teman, berupa tuduhan-tuduhan palsu terhadap pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pemberontakan dari Mesir berperan utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan pada masa ini. Utsman banyak menangis teman-teman dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemberontakan kian memanas sampai kediaman Utsman dikepung oleh musuh. Pendukung Utsman banyak yang kalah. Jumlah dari pemberontak meminta pada Utsman untuk membiarkan mereka berperang melawan musuh. Tapi karena kesabaran Utsman bin Affan, Utsman mencegah karena tak ingin ada pertumpahan darah sesama muslim teman-teman. Suatu hari, para pemberontak itu menyeru rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Mereka tak menaruh sedikit pun belas kasihan pada Utsman radhiyallahu anhu yang telah berjuang menginfakkan hartanya demi kemajuan Islam. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya, keistimewaan dari Utsman bin Affan adalah berjiwa sosial yang tinggi. Rasulullah mengenal Utsman bin Affan sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. Utsman akan gelisah teman-teman bila ia mengetahui orang yang kesulitan namun ia tak dapat membantu. Seperti saat umat Islam di Madinah dilanda krisis ekonomi sehingga sulit menghadapi perang Tabuk karena minim armada, Utsman maju paling depan. Utsman tidak akan meninggalkan sahabatnya sendirian saat kesulitan. Ia pun menyumbang 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya
untuk perang Tabuk, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima bantuan tersebut tersenyum seraya mendoakan Utsman agar dosa-dosanya baik yang dirahasiakan maupun yang ia nyatakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Utsman, dosa yang kamu rahasiakan maupun dosa yang kamu nyatakan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf. Yang selanjutnya teman-teman, keistimewaan dari Utsman bin Affan adalah kedermawanannya. Sifat pemalu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itulah yang menjadikan ia seorang yang dermawan, yang penuh belas kasih, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mempersiapkan pasukan Al-Usrah, seluruh biaya ditanggung oleh Utsman seorang diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan ucapan, tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan Utsman dengan apa yang dia lakukan hari ini. Ya Allah, ridhoilah Utsman, sesungguhnya aku ridho kepadanya. Diriwayatkan lagi teman-teman tentang kedermawanan Utsman bin Affan terhadap kaum muslimin, khususnya agama Allah, adalah sebagai berikut. Ketika umat Islam yang sedang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka kekurangan air. Hanya satu orang yang memiliki sumur yang mengeluarkan air, teman-teman. Tetapi sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan seseorang itu menjual airnya kepada orang-orang dengan harga yang sangat tinggi. Hal tersebut membuat umat Islam resah, teman-teman. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan hal tersebut dan akan dijanjikan mendapatkan minuman di surga. Mendengar apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad, Utsman langsung bergegas menemui pemilik sumur tersebut. Dengan kepandaian Khalifah Utsman bin Affan saat berdagang dahulu, beliau bernegosiasi. Ya, jadi Utsman bin Affan tidak langsung mengiyakan harga yang diberikan oleh si pemilik sumur tersebut. Akhirnya Utsman bin Affan berhasil mendapatkan kata sepakat dengan membeli sumur tersebut seharga 12.000 dirham atau pada saat ini setara dengan 50 miliar, teman-teman. Masya Allah, sangat fantastis ya teman-teman. Harga untuk membeli sebuah sumur saja sampai mencapai 50 miliar. Namun pemilik sumur tersebut memberi syarat kepada Utsman, yaitu kepemilikan sumur tersebut secara bergantian. 1 hari milik Utsman, 1 hari milik kaum Yahudi. Utsman pun menyerukan kepada seluruh umat Islam agar mengambil air sumur sebanyak-banyaknya mungkin pada ketika sumur tersebut dimiliki Utsman bin Affan. Di hari berikutnya, sumur tersebut dimiliki oleh orang Yahudi. Namun tidak ada satupun orang yang membeli air sumur di hari tersebut. Merasa dirugikan, orang Yahudi tersebut menawarkan kembali kepada Utsman secara sepenuhnya jika ingin memiliki sumur tersebut. Utsman menyetujui dengan membayarnya lagi sebesar 8.000 dirham. Kalau dihitung-hitung, uang yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan itu sebanyak 20 dirham atau setara dengan 84 miliar, teman-teman, untuk memiliki sepenuhnya sumur tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sumur tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Utsman. Kemudian sumur tersebut diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Dari kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an bisa kita ambil pembelajaran bahwa harta bukan untuk dihambur-hamburkan, teman-teman, dan atau sebagai sebab menjadi orang yang sombong. Namun harta yang dimilikinya digunakan untuk bersedekah agar mendapat syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, teman-teman ya, Utsman bin Affan adalah seorang yang bertakwa, selalu bersikap warok di tengah keheningan malam. Dia selalu mengkaji Al-Quran dan setiap tahunnya ia menunaikan ibadah haji. Apabila ia berzikir, maka dari matanya mengalir air haru. Ia selalu bersegera dalam segala amal kebajikan dan kepentingan umatnya. Semoga kisah keteladanan sang sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an dapat mengingatkan kita akan arti pentingnya berbagi kepada sesama dan melakukannya ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kultum dari Miss Husnul. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat bermanfaat dan dapat teman-teman amalkan di kehidupan nyata teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.